Di episode kali ini berbeda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan Uma nih yang cerita. Sekarang Uma mau tahu juga dong pengalaman menurut Abah tuh yang horor atau mistis gitu. Semasa hidup Abah tuh apa sih? Ada nggak sih kira-kira apa gitu? Boleh diceritain nggak? Awalnya itu pas Abah kecil, entah sih Abah lupa di umur berapa gitu. Jadi rumah Abah itu posisinya dulu masih depan-depanan sama rumahnya Pak E. Tapi jadi berarti beda tempat gitu ya? Bukan beda tempat apa? Beda madep-madepnya gitu dong. madep-madepnya, jadi istilahnya depan-depanan sih, hadapnya sama. Cuma jalanan yang sekarang itu yang udah bagus itu udah ada dulunya, cuma masih batu-batu. Jadi dulu tuh mama tuh kerja di dekat rumah. Nah, gak jauh dari rumah, jadi sampai malam, sampai sekitar jam 10-an udah. Itu waktu itu posisinya Abah sama mama lagi di rumah tempat kerja mama. Oh, Abah ikut. Abah ikut karena waktu masih kecil. Terus habis itu niatnya mau pulang. Nah, dari kejauhan dari rumah yang tempat kerja mama tuh kelihatan Apa tuh yang Abah lihat? di atas genteng. Di atas genteng si rumah ini atau? Di rumah Abah. Di rumah Abah. Oke, terus yang Abah lihat sih di atas genteng dulu tuh perempuan pakai baju putih. Cuma awalnya niatnya aku mau lewat jalan yang sekarang udah bagus nih, kan dulu kan batu-batu tuh. Awalnya mau lewat situ, akhirnya Abah muter ke rumah, kalau saking yakin takutnya. Ya, terus muter ke rumah Agung, sampai jadi lewat sana muter lah istilahnya. Gitu. Paling ya cukup ini sih, apa namanya, iseng juga. Itu pertama banget ngeliat atau? Pertama banget berarti di situ ya awalnya. Iya. Oke, jadi awalnya tuh ngiranya itu biasa atau gimana, atau udah yakin banget nih ini itu makhluk begituan gitu ibaratnya? Ya yakin sih karena merinding, jelas. Orang kelihatan banget. Jadi di atas rumah kan nggak mungkin orang malam-malam di atas rumah. Yes, ngapain? Iya. Itu posisinya di atas rumah itu gimana, ngadep ke apa atau gimana? Posisinya dia istilahnya kan belakang rumah kan dulu pohon bambu ya. Pohon bambu, jadi dia badannya tuh ada pohon bambu. Tapi kalau mukanya apa nggak terlalu lihat sih. Jadi cuma sosoknya aja di situ. Iya. Ibarat. Akhirnya jalan muter tuh apa. Itu berarti pengalaman pertama kali banget tuh. Pengalaman pertama banget. Ada lagi nggak sih selain itu? Itu kan emang pertama nih. Yang ada. Menurut Abah bener-bener. Waktu itu pas masih kecil juga sih, nggak tahu umur berapa itu. Karena udah lama banget kan, masih kecil. Jadi itu sore-sore di lapangan Perseka nonton bola. Nah, waktu itu aku yang di deket aku nih, aku sama Bang Salam sama Adi. Nah, waktu itu lagi fokus nonton bola kan, tiba-tiba bapaknya si Adit nih, Bang Salam nih, bilangin, jadi adanya di seberang. Kalau apa kan daerahnya Curug Pojok Sari ya. Nah, itu ada sosoknya tuh di Curug Gunung Sindur, jadi udah nyebrang ke sana. Lumayan jauh sih, cuma istilahnya masih kelihatan dulu. Udah gitu waktu itu pohon belimbing tuh gak terlalu gede. Kalau sekarang udah lebat banget tuh pohon belimbing. Kelihatan banget sih tuh sosoknya tuh, dia lompat-lompat. Tuh kelihatan banget. Lompat. Terus sore itu sekitar jam 5:30 maghrib ya, mau maghrib. Lompat. Tapi habis itu pas udah ngelewatin pohon, udah hilang, nggak ada lagi. Itu sosoknya tuh yang lompat-lompat ini, lompatnya tuh gimana? Lompatnya dia bungkuk banget ya. Vertikal atau
vertikal, dia Oke. miring Oke. gitu dia. Tapi Dia kalau miring, posisinya miring. posisinya Iya, miring, benar. jadi apa sih namanya, Kayak poci itu. iya, jadi kelihatannya jelas banget, benar-benar jelas. Oke. Itu nggak ada yang ngeh gitu, cuma Nah. Abah doang Iya, Abah, Bang Salam sama si Adi tuh yang ngeliat. yang ngeh. Nah, Respon mereka apa? ya biasa aja. Biasanya nggak takut, nggak apa ini gitu atau gimana? Enggak sih, biasa aja. Hmm. Udah hilang kan tuh. Abah masih penasaran gitu, masih lihat, kadang suka lihat gitu belakang. Tapi udah nggak ada lagi. Oke, jadi cuma selintasan doang ya Iya, ibaratnya. selintas doang. Next cerita ada lagi kah selain kedua yang tadi? Kalau ini mah udah zamannya Abah udah gede, udah pacaran sama Uma. Oh udah. Apa tuh? Jadi kan aku kayak udah kerja lah istilahnya kan. Nah, kerjanya itu Abah waktu itu di lapangan, ngawas pemasangan, penurunan di depo kereta. Di depo kereta karena waktu itu gimana sih, situasi depo kan misalnya tempat kereta berhenti kan pasti nggak terlalu rame kan. Bener. Nggak kayak stasiun. Dan gitu kerjanya malam dari jam 10 malam sampai sekelarnya. Waktu itu Abah kata Uma kan ketempelan. Iya. Terus sama terus sama ada yang karena suka sama Abah. Itu yang apa tuh sosoknya? Yang waktu itu ya. Yang awalnya dulu nih, yang pertamanya. Yang pertama yang Uma lihat itu balik lagi sih ke perempuan, lebih ke perempuan, lebih banyak ke perempuan yang waktu itu apa ya, ibaratnya ngintilin Abah gitu, ngikutin Abah gitu, tapi mukanya yang bisa dibilang hancur lah gitu, kasarnya lebih hancur. Karena waktu itu dia ceritanya kan lagi main-main di depo itu kan, ditabrak sama kereta. Iya. Tapi yang ekstrim itu yang pas yang rame-rame itu kan ada dua tuh. Yang mana ya? Yang perempuan kan awalnya yang masuk perempuan tuh. Benar. Nah, habis perempuan tuh kan yang sosok yang istilahnya rajanya. Iya betul. Itu ibaratnya Raja Medi dan apa ya, ibaratnya tuh kalau ini gengannya dia dah itu. Nah, itu apa sih kesalahan Abah tuh waktu itu? Waktu itu apa ya kesalahan Abah? Lupa sih, ceritanya udah lama banget, 2000 berapa itu? Iya, udah lama banget. 2016 ya? Apa enggak? 17 ya, 17 lah. Gitu kan udah lama banget waktu itu. Kalau nggak salah apa ya? Kalau nggak salah Abah lupa, sumpah lupa banget sih. Kayaknya dia nggak tahu udah kesalahannya apa deh. Kalau nggak salah. Tapi di situ dia kayak apa ya? Kayak seolah-olah lu salah gitu. Jadi makanya ngikutin Abah gitu kan. Berapa sosok sih waktu itu? Waktu itu tunggu. Beda dari yang perempuan yang ngikutin Abah yang dari Dipo ya. Beda. Iya, jadi kalau yang perempuan tadi kan sendiri gitu. Nah, ini yang rame-ramenya. Tuh ini rame-ramenya enggak. Sebenarnya kalau dibilang banyak banget enggak, cuma paling 4 atau 5. Itu ibaratnya yang apa ya, kalau dibilang rajanya satu ya, sisanya kayak anak buahnya. Kayak gitu aja sih. Itu paling ekstrim tuh ya. Itu paling ekstrim. Iya. Yang kaki Abah sampai pegel gitu. Pegel. Terus waktu itu dia nggak ada yang bisa bantuin selain rumah kan. Nggak ada yang bisa ngehandle. Terus habis itu mungkin itu paling parah deh yang Abarat. Pengalaman paling parah. Itu seumur hidup Abah tuh baru rasain tuh. Dari itu dampak apa namanya, itu kan sampai Uma istilahnya kayak di ruangan yang berapi kan. Iya. Dari dampak itu apa sih pelajaran yang Abah dapat? Kejadian-kejadian sebelumnya. Paling buat kalian kalau mau pergi kemana-mana
Doa itu perlu. Doa perlu banget. Benar. Sama kayak lu mau dimanapun lu harus misi gitu. Nggak perlu kayak yang diucapin gitu, misi nggak perlu. Jadi nanti kalau ada orang ngeliatin, dia misi sama siapa, kayak orang gila jatuhnya gitu ya. Cuma kan di dalam hati aja juga itu cukup. Kayak misalkan misi ya gitu, apa saya di sini dulu sebentar atau gimana. Banyak pelajarannya sih buat apa ya namanya, kita pasti berdampingan gitu. Ya pokoknya intinya berdoa sebelum kemana-mana tuh penting banget. Walaupun cuma istilahnya baca Bismillahirrahmanirrahim udah gede banget efeknya buat itu. Oke, ya udah kalau gitu terima kasih ya Mbak udah mau sharing ceritanya. Singkat, walaupun singkat tapi jelas gitu. Ini tuh pengalaman yang benar-benar bikin Abah, wah gue bisa, bukan bisa, ibaratnya kayak wah gue disempatkan pernah ngeliat. Oke, kalau gitu sekian dari di sini bebas cerita. Next video bakalan dibuatin video khusus tentang almarhum. Ya pokoknya nantilah gitu. Biar penasaran. Oke. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe buat bantu channel ini lebih berkembang lagi. Terima kasih.